Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 5. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Nyana Tiloka Mahathera, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Thanissaro. Sutta Paticca Samuppada Vibhanga, analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta, Analysis of Dependent Co-arising. Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanissaro, penerjemah Laura Perdana, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Surya Meta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Dependent Origination, penulis Nyana Tiloka Mahathera, penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Surya Meta. Artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Arising, a Translation and Exposition of the Upanisa Sutta, penulis Bhikkhu Bodhi, penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Surya Meta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Tim Dana Laura Perdana. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara, cetakan pertama November 2011. Pada video part 5 ini, saya akan menyelesaikan topik kedua dari buku ini, yaitu Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen, dengan melanjutkan dalil ke-10 hingga dalil terakhir, dalil 11. Baiklah, kita mulai. 10. Bhava pancaya jati. Melalui proses menjadi, proses kama di sini, kelahiran kembali dikondisikan. Itu berarti proses kama didominasi oleh kehendak-kehendak atau cetana untuk terus hidup adalah sebab dari kelahiran kembali. Kelahiran kembali yang termasuk di sini adalah keseluruhan proses embrionik yang pada dunia manusia diawali dengan pembuahan di dalam rahim ibu dan diakhiri dengan proses kelahiran. Jadi, kehendak kama adalah benih yang darinya semua kehidupan bermula. Sama seperti benih mangga menumbuhkan tanaman mangga kecil yang seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi pohon mangga yang kuat. Namun, bagaimana cara seseorang mengetahui bahwa proses kama atau kehendak kama adalah benar-benar sebab dari kelahiran kembali? Wisuddhimagga 17 Romawi memberikan jawaban berikut. Meski kondisi yang tampak di permukaan pada saat kelahiran makhluk hidup mungkin saja benar-benar sama, namun masih tetap dapat dilihat sebuah perbedaan di dalam makhluk-makhluk dengan memperhatikan karakter mereka, seperti jahat atau mulia, dan lain-lain. Walaupun kondisi-kondisi yang tampak di permukaan, seperti sperma atau darah dari ayah dan ibu, mungkin sama, masih dapat dilihat ada perbedaan di antara makhluk-makhluk, bahkan meski mereka kembar. Perbedaan tersebut tidaklah mungkin tanpa alasan, karena perbedaan ini dapat disadari setiap saat dan di dalam setiap makhluk.
Perbedaan ini tidak mungkin memiliki sebab lain selain proses kama sebelum kelahiran. Begitu juga untuk kehidupan makhluk-makhluk yang telah terlahir kembali. Tidak ada alasan lain yang dapat ditemukan. Oleh karenanya, perbedaan itu pasti dikarenakan proses kama sebelum kelahiran. Kama atau kehendak memang adalah sebab untuk perbedaan di antara makhluk-makhluk dengan memperhatikan karakter mereka, seperti tinggi, rendah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Buddha telah mengatakan, Kamma membagi makhluk-makhluk menjadi tinggi dan rendah. Dalam cara ini, kita harus memahami bahwa proses kama adalah sebab dari kelahiran kembali. Jadi, menurut Buddhisme, kelahiran kembali saat ini adalah akibat dari nafsu keinginan, kemelekatan, dan kehendak kama dalam kelahiran sebelumnya. Dan nafsu keinginan, kemelekatan, dan kehendak kama dalam kelahiran saat ini adalah sebab atas kelahiran kembali yang akan datang. Namun, sama seperti dalam proses mental dan fisik yang terus berubah dari eksistensi ini, tidak ada yang dapat ditemukan yang berlalu, bahkan dari satu momen ke berikutnya. Sama seperti tidak ada elemen yang bertahan yang dapat ditemukan. Tidak ada entitas, tidak ada ego yang akan berlalu dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Dalam proses kelahiran kembali yang terus berulang, dalam maknanya yang absolut, tidak ada entitas ego yang ditemukan, selain muncul dan berlalunya fenomena yang terkondisi ini. Jadi, dikatakan dengan benar, bahwa bukan diriku atau bukan pribadiku yang terlahir kembali. Bukan pula pribadi lain yang terlahir kembali. Semua istilah seperti pribadi atau individu atau orang atau aku atau kamu atau milikku dan lain-lain tidak mengacu kepada entitas nyata apapun. Kata-kata itu hanyalah istilah yang digunakan semata-mata untuk kemudahan. Dalam bahasa Pali, wohara wacana, istilah-istilah konvensional. Dan benar-benar tidak ada yang ditemukan selain muncul dan berlalunya fenomena mental dan fisik yang terkondisi ini. Oleh karena itu, Buddha telah mengatakan, untuk percaya bahwa pelaku perbuatan akan sama seperti orang yang mengalami hasilnya dalam kehidupan berikutnya, ini adalah ekstrim yang satu. Untuk percaya bahwa pelaku perbuatan dan orang yang mengalami hasilnya adalah dua orang yang berbeda, ini adalah ekstrim yang lain. Yang sempurna telah menghindari kedua ekstrim ini dan mengajarkan kebenaran yang terletak di antara keduanya, yaitu melalui ketidaktahuan, bentukan-bentukan kama dikondisikan. Melalui bentukan-bentukan kama, kesadaran dalam kelahiran berikutnya. Melalui kesadaran, fenomena mental dan fisik. Melalui fenomena mental dan fisik, keenam landasan. Melalui keenam landasan, impresi. Melalui impresi, perasaan. Melalui perasaan, nafsu keinginan. Melalui nafsu keinginan, kemelekatan. Melalui kemelekatan, proses kehidupan. Melalui proses kehidupan, kamma,
kelahiran kembali. Melalui kelahiran kembali, pelapukan dan kematian, kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka dan putus asa. Dengan demikian, memunculkan seluruh masa penderitaan ini. Perihal fenomena dan tanpa ego dari eksistensi ini telah diungkapkan dengan indah dalam 2 bait dari Visuddhimagga. Tidak ada pelaku perbuatan ditemukan. Tidak ada satupun yang pernah menuai buah mereka. Fenomena kosong terus bergulir. Hanya inilah pandangan yang benar. Tidak ada dewa atau Brahma yang dapat dinamakan pencipta dari roda kehidupan ini. Fenomena kosong terus bergulir, dependen pada kondisi-kondisi semuanya. Ketika mendengar Buddhisme mengajarkan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kondisi-kondisi, seseorang mungkin sampai pada kesimpulan bahwa Buddhisme mengajarkan semacam fatalisme, atau bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, atau bahwa kehendak adalah tidak bebas. Sekarang, berkenaan kedua pertanyaan, 1. Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Dan 2. Apakah kehendak itu bebas? Buddhis akan mengatakan bahwa kedua pertanyaan ini akan ditolak karena diajukan secara salah dan oleh karena itu tidak dapat dijawab. Pertanyaan pertama, apakah manusia memiliki kehendak bebas, akan ditolak dengan alasan bahwa selain fenomena mental dan fisik yang terus berubah ini, dalam makna absolut, tidak ada benda atau entitas yang dapat ditemukan yang kita dapat sebut manusia. Sehingga manusia dengan demikian adalah hanya sebuah nama tanpa realitas apapun. Pertanyaan kedua, apakah kehendak adalah bebas? Akan ditolak dengan alasan bahwa kehendak hanyalah sebuah fenomena mental sementara, sama seperti perasaan, kesadaran, dan lain-lain. Dan oleh karenanya, tidak ada sebelum fenomena itu muncul, dan oleh karena itu, dari sesuatu yang tidak ada, dari suatu hal yang bukan, seseorang tidak dapat mengatakan dengan benar, menanyakan apakah sesuatu itu bebas atau tidak bebas. Satu-satunya pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah, apakah kemunculan dari niat independen dari kondisi-kondisi, atau apakah ia dikondisikan? Namun, pertanyaan yang sama juga akan berlaku untuk semua fenomena mental lainnya. Begitu pula untuk semua fenomena fisik. Dengan kata lain, berlaku untuk semua hal dan semua kejadian apapun. Dan jawabannya adalah, baik itu kehendak atau perasaan atau fenomena mental atau fisik apapun yang lain, kemunculan apapun bergantung pada kondisi-kondisi. Dan tanpa kondisi-kondisi ini, tidak ada yang dapat muncul atau masuk ke dalam eksistensi. Menurut Buddhisme, semua hal mental dan fisik terjadi sesuai dengan hukum-hukum dan kondisi-kondisi. Dan jika yang terjadi sebaliknya, kekacauan dan kebetulan buta yang akan berlaku. Namun, hal seperti itu adalah tidak mungkin dan bertentangan dengan segala hukum pemikiran. Kita lanjutkan ke nomor 11. Sekarang kita telah tiba pada dalil ke-11 dan terakhir.
Jati Pancaya Jara Maranang. Melalui kelahiran kembali, pelapukan dan kematian dikondisikan. Tanpa kelahiran, maka tidak akan ada pelapukan dan kematian. Jika kita tidak pernah dilahirkan, kita tidak akan harus meninggal dan tidak akan bertemu dengan segala macam penderitaan. Dengan demikian, kelahiran kembali adalah sebuah kondisi yang dibutuhkan untuk pelapukan dan kematian, dan semua bentuk penderitaan lainnya. Oleh karena itu dikatakan, melalui kelahiran kembali, pelapukan dan kematian dikondisikan. Dengan ini, penjelasan atas ke-11 dalil dari rumusan Paticca Samuppada telah diakhiri. Dari penjelasan saya, Anda akan dapat melihat bahwa ke-12 mata rantai dari rumusan tersebut terdistribusi kepada 3 kehidupan secara berturut-turut, dan bahwa ke-12 mata rantai itu dapat diterapkan untuk kehidupan kita yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. 2 mata rantai pertama, awija dan bentukan-bentukan kama, mewakili sebab kama pada kehidupan yang lalu. 5 mata rantai berikutnya, kesadaran dan lain-lain, mewakili akibat-akibat kama dalam kehidupan yang sekarang. 3 mata rantai berikutnya, nafsu, keinginan, kemelekatan, dan proses kama, mewakili sebab kama dalam kehidupan sekarang. Dan 2 mata rantai terakhir, kelahiran kembali, dan pelapukan dan kematian, mewakili akibat-akibat kama dalam kehidupan yang akan datang. Akan tetapi, Anda harus ingat bahwa sebab kama yang penuh ada 5, yaitu ketidaktahuan, bentukan-bentukan kama, nafsu keinginan, kemelekatan, eksistensi proses kama. Dan bahwa dengan demikian, kita benar-benar mendapatkan 5 sebab di masa lalu dan 5 akibat di masa sekarang. 5 sebab di masa sekarang dan 5 akibat di masa yang akan datang. Oleh karena itu dikatakan, 5 sebab ada di masa lalu, 5 buah ditemukan di kehidupan sekarang. 5 sebab yang sekarang diciptakan, 5 buah dituai di kehidupan yang akan datang. Nah, jika tidak terdapat ketidaktahuan dan bentukan-bentukan kama atau kehendak-kehendak untuk tetap hidup di kehidupan yang lalu, maka tidak ada kesadaran dan kehidupan baru yang akan muncul dalam rahim ibu kita. Dan kelahiran kita saat ini tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika dengan penembusan yang dalam dan pandangan terang yang dalam menuju ke dalam sifat yang cepat berlalu dan tanpa ego dari semua eksistensi, seseorang menjadi sepenuhnya terlepas dari semua bentuk eksistensi dan terbebas dari semua ketidaktahuan, nafsu keinginan, dan kemelekatan terhadap eksistensi, terbebas dari semua bentukan kama atau kehendak yang egois, maka tidak akan ada kelahiran kembali yang mengikuti, dan tujuan yang diajarkan oleh Buddha akan menjadi terrealisasi, yaitu pembebasan dari kelahiran kembali dan penderitaan. Diagram berikut menunjukkan sekilas hubungan dependensi antara ketiga kehidupan yang berturut-turut tersebut. Saya akan membacakan diagram ini dalam bentuk kata-kata. Diagram ini berjudul kemunculan yang dependen. Terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah 3 periode, kolom kedua adalah berjudul 12 faktor,
kolom ketiga berjudul 20 bentuk dan 4 grup. Baiklah, saya akan mulai membacakan diagram tersebut. 3 periode masa lalu. 12 faktor. 1. Ketidaktahuan. 2. Bentukan-bentukan karma. 20 bentuk dan 4 grup. Sebab masa lalu. 1, 2, 8, 9, 10. 3 periode masa sekarang. 12 faktor. 3. Kesadaran. 4. Mentalitas dan jasmani. 5. 6 landasan indera. 6. Impresi. 7. Perasaan. 20 bentuk dan 4 grup. Efek masa sekarang 5. 3-7. 3 periode masa sekarang. 12 faktor. 8. Nafsu keinginan. 9. Kemelekatan. 10. Eksistensi. 20 bentuk dan 4 grup. Sebab masa sekarang 5. 8, 9, 10, 1, 2. 3 periode masa depan. 12 faktor. 11. Kelahiran kembali. 12. Pelapukan dan kematian. 20 bentuk dan 4 grup. Efek masa depan 5. 3-7. Diagram telah selesai saya bacakan. Selanjutnya ada uraian. 3 koneksi. 1. Sebab-sebab masa lalu dengan efek-efek masa sekarang. Antara 2 dan 3. 2. Efek-efek masa sekarang dengan sebab-sebab masa sekarang. Antara 7 dan 8. 3. Sebab-sebab masa sekarang dengan efek-efek masa depan. Antara 10 dan 11. 3 lingkaran. 1. Lingkaran kekotoran-kekotoran batin. 1, 8, 9. 2. Lingkaran kama. 2, 10 sebagian. 3. Lingkaran akibat-akibat. 3-7. 10 sebagian. 11, 12. 2 akar. 1. Ketidaktahuan. Dari masa lalu ke masa sekarang. 2. Nafsu keinginan. Dari masa sekarang ke masa depan. Tidak ada catatan pada video part 5 ini. Dengan demikian, selesai sudah saya membacakan topik nomor 2 dari buku ini, yaitu Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Pada video part selanjutnya, video part ke-6, saya akan mulai membacakan topik ketiga dari buku ini, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanishad oleh Bhikkhu Bodhi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang